Selamat sore, siang, dan malam kapanpun kalian mendengarkan podcast Box to Box ini yang pada hari Kamis memberikan kejutan bagi semua orang karena kita tiba-tiba hilang dari top podcast chart. Seperti ada sesuatu yang bekerja hari itu ya. Gak cuma Box to Box tapi Retropus juga hilang, Box Out iya, umpan tariknya, bahkan rekan-rekan kita kayak podcaster lain juga gone with the wind tiba-tiba. Tapi hari ini hari Jumat kembali lagi berada di papan atas ya. Walaupun disalip sedikit sama horor-hororan. Tapi hari ini kedatangan duet tinja kita ya. Ada apa itu tinja? Ada Coach Justin dan Kang Jalo. Apa kabarnya kalian berdua nih? Berdua gue lagi kesel. Bukan karena Arsenal kalah, karena itu gak peduli gue. Tapi ini fucking Valverde diperpanjang kontraknya. Bagus kok. Semoga. Nyala gak Kang? Mic lu Kang? Nyala nih. Nyalain makanya. Bisa nyalain gak? Bisa. Oh gitu ya. Kok dipupuk. Ya emang nih ya kan. Semoga Barca gagal total musim ini. Biar tahu bahwa pelatih ini dipecat, ikutin MU, perpanjang kontrakmu 3 tahun, berapa bulan dipecat. Dan itu semoga terjadi. Tapi tahun lalu kan lu dukung Valverde, katanya lebih bagus dari Luis Enrique dan lain-lain. Enggak. Lu pernah bilang Enggak. Gue selalu bilang kasih dia kesempatan. Ini fans kardus yang selalu melintir omongan gue nih. Bukan, ini pas awal. Gue selalu bilang awal-awal kasih dia kesempatan untuk bermain. Ya terus kita lihat kan lebih bagus kan pergerakannya. So far awal-awal not bad. Tapi dari situ kan kita kelihatan sama kayak Emery. Kasih dia kesempatan dong. Tapi sekarang setelah berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan, gue pertanyakan, kenapa dia memainkan Iwobi terus? Sama kayak dulu mau memainkan Fellaini terus. Sementara seluruh dunia melihat bahwa kedua pemain ini bapuk. Ya ada titipan ya, itu. Jadi untuk gue sih bener-bener gue pertanyaan, lu nggak bawa Özil, sementara pemain yang sangat secara skill is the best di Arsenal. Orang buta juga bisa lihat. Terus gimana coach orang buta bisa lihat? Cuman bener juga sih orang buta. Cuman untuk gue sih agak sebenarnya nggak aneh juga kalau kita lihat track record dari Bartomeu. Bartomeu ini gue rasa dibayar sama Real Madrid untuk merusak Barca. Titipan ya coach? Titipan. Selipan nih. Semenjak Rosell naik diambil alih sama dia, itu contoh Barca B ancur-ancuran. Pelatihnya itu satu tim diganti semua. Emang ini udah konspirasi teori nih Mel Gibson nih mah, Sandra Bullock nih. Konspirasi. Dia ngomong apa? Ya. Udah lah, bahas itu aja Champions League. Ya pada hari ini kita akan membahas Champions League dan Europa League. Terus di kedua kita bahas pertandingan yang akan berjalan di weekend. Premier League gak ada ya weekend ini? Gak ada. Tuh Justin dengan sodanya ya, seperti biasa. Kang Jauh dengan hidup sehatnya. Tadi Kang Jauh pesannya pisang di saat kita semua makan bakpao. Lagi perlu nambah kalium memang. Oke, Kang Jalo, Champions League di tengah pekan ini ada satu pertandingan yang emang harus kita bahas nih. Ini pasti seru nih kalau bahas kalian berdua nih ya kan. Apaan? PSG Tai United lah. Loh. Ini fans MU yang bilang ya. Enggak. PSG Tai United. Coach, ini fans MU yang bilang, bukan gue ya. Tapi ini salah juga kalau saya bilang. Harusnya gimana? Kita harusnya fans Manchester United bangga, cuma kalah 2-0 coach. Cuma kalah 2-0. Cuma nyerang sekali mau nyetak menang. Ya, tapi ya bagus lah, memang harus kembali ke bumi lah itu Manchester United. Tapi itu gue setuju. Dan tapi kalau gue harus jujur sejujur-jujurnya, bahkan bukan gue aja, gue rasa mayoritas, kecuali haters MU ya. Gue bukan haters MU, oke? Haters semua kan memang. Gue hatersnya fans kardusnya MU. Dia hatersnya Mourinho. Ya. Banyak sekali komentator berpikir bahwa MU akan menang. Banyak banget. Bahkan di episode kita yang sebelumnya juga kita ngomong kan. Nah itu juga salah tuh yang 2 orang fans MU yang ngomong. Gue pun juga merasa bahwa kalau Pange mah lebay. Semua lawan tim dunia pun pasti MU menang. Enggak, karena kita melihat dari kan kita lihat dari track record. Yang namanya klub itu kan naik turun. Performanya seperti apa. Dan kita tahu bahwa PSG tanpa 3 pemain kuat, 3 pemain inti, dan 3 itu memiliki kontribusi yang banyak sekali. Neymar, Cavani. Ya. Maka dari itu gue pikir dengan gaya MU bermain juga yang
yang menyerang, Pressing. yang ngepres. 5 menit pertama 10 menit lah. Gue Gue pikir yakin. selesai nih PSG. Karena berkali-kali kalau gue ngeliat si Andre Herrera sama Jesse Lingard itu beneran pressing dan berkali. Tapi ya itu dia yang seperti yang lu bahas berkali-kali coach. Stamina-nya sih capek bang. Dan nggak lama kemudian memang kendor. Setelah itu udah nyaris tidak ada high press lagi. Dan disitulah mereka memberi kesempatan. Cuman di samping itu yang sebenarnya kalau gue bilang kuncinya tidak hanya stamina, tapi juga Pogba ini ditempel abis sama Marquinhos. Jadi benar-benar nggak ada kreativitas lagi di tengah, nggak ada agresivitas sehingga dia ngamuk kena merah sama kayak Lacazette kemarin ngamuk kena itu kan murni karena frustrasi. Iya. Karena permainannya tidak berjalan, sementara nggak ada yang bisa menggantikan dia. Alexis mata masuk pun nggak ngaruh. Jadi kalau dibilang layak kalah, sangat layak kalah. Tapi gue nggak tahu ya. Ini gue melihat lebih mungkin tidak pengalamannya seorang Ole Gunnar sehingga dia ada rasa takut. Pastilah. Rasa takut tidak kalah, lebih main bertahan, ngincar counter attack karena kita tahu bahwa MU memiliki counter attack yang cepat dan dahsyat. Tapi itu juga sudah diantisipasi sehingga gue melihat mainnya ini rasa Mourinho gitu. Ole main rasa Mourinho dan lu tahu untuk gue tim bertahan ya layak kalah. Sebenarnya gue mau nambah nih mungkin nggak segitu bertahan ya, tapi karena si pressing dari pemain Mbappe, Draxler sama Di Maria ke pemain belakang sama pemain tengah United tuh berjalan, dan si ngeliat tuh gue kayak Lindelof, Matic, Herrera tuh pastinya tuh ke samping terus bingung mau ke depan karena biasanya pasti ke Martial kan. Martial langsung dijaga sama Dani Alves ada di sana, sama si Kehrer juga di sana, Marquinhos jagain Pogba kan selalu kan Pogba ada di kiri, di dekatnya pasti ada Martial kan. Antara itu aja dan dua itu beneran dimatiin. MU bingung, dan plus di babak kedua Martial ya udahlah dia udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi yang cedera Jesse Lingard menurut gue ngerubah semuanya karena kan yang pressing yang bergerak bebas tanpa aturan ugal-ugalan si Jesse Lingard kan. Dia keluar gantinya itu si Alexis ya kan sama Mata di babak kedua. Tapi harusnya Mata kan bisa. Mata tuh bener berjalan sesuai ekspektasi. Dia megang bola, ngalir bola terus. Alexis yang beneran tutup ya. Beneran tutup kan? Iya tutup. Ya enggak sih, memang gue tadi yang Coach Justin bilang yang soal masalah Solskjaer ini memang akhirnya menjadi bukti bahwa kematangan taktik Solskjaer ini belum teruji, belum ada. Maksud gue gini loh, ketika di Premier League ya kita melihat bahwa dengan taktiknya Solskjaer bisa jadi sebenarnya yang diubah Solskjaer itu adalah perubahan aura positif di tim. Sebenarnya jadi tim Manchester United ini sudah bagus givennya nih. Kualitasnya udah bagus. Kemudian kita mulai PSG. Kita lihat Thomas Tuchel dengan memainkan 3 back ini kan di luar perkiraan semua orang juga. Dia dengan pengalamannya juga dengan perbandaran taktik yang lebih matang dibandingkan Solskjaer, mengubah taktik dari Solskjaer sendiri, termasuk menggeser Marquinhos menjadi seorang gelandang bertahan. Kan ini menurut saya salah satu. Sebenarnya nggak usah Tuchel. Orang awam pun bisa lihat bahwa MU ini terlalu Pogba sentris. Nah, ini yang menjadi masalah. Tim hebat tidak boleh tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Plus pas di pertandingan itu juga si Pogba si Ole Solskjaer udah bilang kayak ditanya soal Alexis Sanchez, ditanya, aduh saya juga kurang paham kalau di lapangan dia urusannya dia itu lah, kita sudah melakukan semuanya. Itu jawaban yang salah untuk seorang pelatih. Makanya kalau gue bilang. Tapi pas di press conference si Solskjaer dibilang sih ya kalah, dia mengakui beneran kalah kelas, bocah-bocah ini anak-anak ini kayak diajarin main. Oh, dia mengakui ya? Dia mengakui dia sportif. Beneran kayak dia juga jadi jago puitis, ada gunung yang harus ditajam. Iya, nah, itu jadi puitis juga. Manten high enough. Yang nggak ngaku cuman fans kardusnya MU yang lahir dari pantat. Terus iya maksudnya si Ole udah bilang kayak ini pembelajaran sangat bagus bagi, betul. bagi tim gua karena
misalnya gue sebagai fans United jujur aja ngelihat ya 3-4 bulan lalu nggak pernah ngebayang aduh lawan PSG tuh kayak seseneng inilah misalnya wah bisa nih pasti kalau pas zaman demo kayak bertahan banget nih mas ini mungkin bisa menang tapi anjing bertahan banget nih kayak udah nggak ada aura positif kayak gitu. Kalau gue sih pembelajarannya sih bukan ini ya, bukan hanya buat tim tapi buat manajemen juga kayaknya konsepnya nih konsep manajemen secara totalnya yang harus diubah semenjak era Sir Alex Ferguson kan pemilihan pemain penetapan pelatih kayaknya putusan yang mendadak semua gitu. Nah ini ya kayaknya Manchester United ini mundur beberapa tahun ke belakang ya. Jangan-jangan nanti bisa jadi the next Liverpool nih nunggu lama lagi juara. Itulah yang terjadi kalau CEO-nya itu orang finance. Jadi orang yang nggak ngerti bola sama kasusnya di Barca, di Arsenal. Kroenke mau apa namanya Arsenal masuk final Champions League kayak The Rams. Ya lu ngomong sama orang gitu udah nggak ada guna karena udah tololnya udah sampai pantat gitu. Jadi selalu udah mau ngomong apa. Dan itu kan si PSG itu nyetak golnya dalam jarak waktu yang sangat cepat kan, dekat banget kan. Terus yang menarik itu gue respect sama si Ole karena dia sama sekali nggak kan orang ditanya wartawan. Menurut lo ini kartu merah, kartu kuning nih harusnya ada kartu merah berapa lo? Gimana terus Oli cuma jawab ya udah selesai pertandingan gak usah bahas itulah. Udah selesai juga lo mau protes pun juga lain kan. Coba kalau Mourinho respect langsung keluar kasih jari. Ngasih jari 3. Tapi emang kalau ngomongin soal si kartu kuning menurut lo si Kimpembe ini harusnya udah kartu merah gak sih? Iya kan? Gue bilang iya. Iya kan, Pogba misalnya ada perbandingan Pogba kayak cuma yang melakukan pelanggaran. Pogba layak merah, tapi Kimpembe harusnya juga merah. Sebelum dia nyetak gol sudah kartu merah tuh, ya kan. Dan wasitnya berkali-kali kayak lah ini kok enggak, yang banyak sayangin orang tuh kayak gitu. Tapi hal itu jadi di luar itulah. Nah, hal itu nggak ke blow up karena si Ole pun juga nggak mau bahas itu. Jadi maksudnya ya dia sih bilang pas gue masuk ruang ganti kita kalah, tapi ini anak-anak ini tetap optimis nih karena pertandingan selanjutnya ada Chelsea, besok Liverpool ya kan. Panjang nih, jadi kayak wah lo kalau misalkan lo kata dia ya kalau lo sedih terus lo drop lo nggak bakal main lawan Chelsea digituin. Ya gini sih yang paling ya benar juga sih datang kekalahan datang pada saat yang tepat karena kan pada saat yang tepat gimana untuk fans Liverpool? Bukan enggak maksudnya gini justru yang harus jadi waspada buat fans Liverpool sama fans Chelsea ya karena mereka kalah sebelum lawan 2 pertandingan kan ini kan menjadi pembelajaran. Oh ini kalau Pogba dimatiin berarti harus dipikir. Gue tidak yakin atau untuk gue masih tanda tanya apakah Ole akan merubah sistem bermainnya lawan Chelsea dengan Liverpool, berarti tetap Pogba sentris. Feeling gue sih masih Pogba sentris. Sama. Tapi cuma begitu. Mungkin ya Mike Phelan pasti kan dia 1001 otak tuh ya. 1001 otak dia pasti mikir otak tuh gimana kalau misalkan Pogba masih ada plan B ya. Kemarin tuh beneran gak ada plan B kan coach? Gak ada. Dan selama Solskjaer kan gue udah warning. Berkali-kali gue bilang di podcast, walaupun MU sebelum kalah berkali-kali 10-11 kali menang dan sekali seri, tapi 3-4 match terakhir mainnya udah jelek. Lawan Burnley aja lu ketinggalan dan sempet ke Uber. Nah, fansnya kan nggak ngeliat itu. Kalau gue bilang, maka dari itu gue berani keluarkan statement, dikit lagi kepleset. Oh, pas lawan Liverpool coach ya? Sudah kepleset kan? Oh, udah. Ini kan udah gue bilang sebelumnya. Nah, di babak kedua si Solskjaer itu antisipasi masukin Juan Mata untuk megang bola kan, nggak cover Pogba dan berjalan walaupun ya emang nggak sukses sama sekali, tapi attempt ke kotak penalti lebih banyak dibanding babak pertama. Tapi ya emang itu Pogba sentris. Tapi kalau kata Kang Jalu lawan Chelsea nggak berubah sih, menurut gue sih nggak berubah. Tapi emang gue juga bilang nggak berubah. Tapi emang bakal ada plan B-nya aja. Cuman sekarang lawan PSG, Pogba nggak ada, siapa penggantinya? Mata. Juan Mata masih. Kalau Juan Mata dan lu nggak bisa main Mata sentris. Nggak bisa main Fellaini masalahnya. Nggak, kalau gua bilang sih ketika udah nggak ada Pogba gitu, ya pasrah aja. Ya ngapain pikir-pikir, fokus aja di liga lah. Ya udah pasrah aja. Main dengan kesenangan dan ini kan mainnya kan bulan Maret ya. Awal Maret. Jadi masih banyak bisa kejadian terjadi sepanjang itu kan. Jadi ya berharap siapa? Mbappe cedera juga pas. Enggak juga. Nah, nih gue menambahin juga nih. Salah satu kebangsaan MU adalah tetap memaksakan Ashley Young jadi bek kanan untuk jaga Mbappe. Mungkin dia berhasil kantongin Eden Hazard, ngantongin Mo Salah. Tapi Mbappe itu bukan Hazard, bukan Mo Salah. Ini bocah masih muda banget. Dua kali lebih cepat. Dan lo kan kita juga pernah bahas coach, cara
Ashley yang menjaga si pemain itu udah salah dari awal. Lu bek kanan, pemain sayap kanan jadi bek kanan ya lu hybrid gitu jadi ya udahlah dan beneran kalah kelas sih emang. Ya, betul. Emang ya udah nggak bisa di ini Mungkin juga. karena dia masih merasa young. Masa when we were young kali ya. Oke, itu tadi MU ya kan. Terus ada pertandingan yang seru banget nih coach. Real Madrid lawan Ajax. Iya. Coach. Gua nggak nonton full coach. Itu ada Gue nonton full. ada gol yang dianulir gak sih Ajax? Setahu gue ada kan? Ya. Jadi yang menjadi kontroversi ini kan gol dianulir. Itu gue sempet bikin video tentang VAR. VAR ini kan tidak bisa mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan adalah wasit. Cuma namanya wasit, di mana-mana pasti ada yang katro. Nah kemarin kebetulan katro. Nah, ngomongin soal VAR bener kakak? Yang pas MU lawan PSG itu yang gue amatin, wasit itu diem dulu sampai beneran kejadian baru naikin naikin bendera offside. Ada Ya. berapa kali kayak gituan. Itu refer to VAR bener Ya, ya kayak gitu kan? Dan Jadi- kemarin itu tidak terjadi. Berkali-kali jelas di depan mata. Contoh, si Neres didorong sama Carvajal, nggak ada yang terjadi. Si Tadic dari babak sendiri lari dan asisten wasitnya itu berada berapa meter setelah dia. Jadi dia nggak bisa ngelihat entah badannya atau dan lain-lain. Dan itu dikasih offside. Gini, kalau lu punya VAR itu kan harusnya membantu. Iya. Jadi keputusan yang sangat tipis harusnya tidak diambil. Kenapa tidak diambil? Karena kasus Tadic yang lari dari babak sendiri terus dikasih offside, seandainya dia tidak memberikan offside, lari terus Tadic cetak gol, itu kan masih bisa direview ulang Iya. sama VAR, ya kan? Seperti yang terjadi di Piala Dunia Iya, kan? tujuannya kan seperti itu. Jadi yang tipis-tipis itu biarin aja. Nah kemarin tidak. Kemarin berapa kali mengambil keputusan sangat. Yang paling parah itu sampai gue baca di media Belanda, koran-koran Spanyol loh, Sport, Marca bilang Madrid ditunjukkan semua ujung lapangan oleh Ajax. Kalau istilah Belandanya, istilah Indonesianya Madrid diobok-obok. Oke. Padahal sebelum yang harusnya gue ingat banget, lu agak kurang yakin sama Ajax sekarang Iya. ya kan? Tapi ternyata karena bisa, lagi menurun. ternyata bisa untuk Iya. ya at least setidaknya bikin Iya. kejutan sama Madrid lah. Bahkan ada satu wasit dari Spanyol, dia bilang ini murni gol. Kenapa? Dan itu gue berkali-kali bilang, biasa fans Madrid nggak setuju karena keputusan UEFA. UEFA itu kan isinya banyak bangsat juga. Dalam arti begini, pada saat gol itu terjadi, oke, ini gue udah berkali-kali bilang, nih gue jelaskan lagi. Tadic itu tidak terlibat dalam permainan. Iya. Iya. Oke. Kalau dia offside, katanya offside karena ada Courtois, jadi offside itu dihitung. Sekarang yang datengin itu bukan Tadic datengin Courtois, tapi Courtois yang datengin Tadic. Sampai wasit Spanyol kan dia tidak bisa all of sudden mendadak menghilang. Jadi dia tetap di situ. Courtois datang, memang Courtois out of possession dan Courtois pun tidak protes. Tiba-tiba kena headingnya ke atas. Itu dianulir hanya karena dia bilang tadi Tadicnya di situ ya? offside. Tapi coach, tumben bela Ajax. Kan bukannya musuhan sama Utrecht. Gue selalu bela kebenaran. Oke, Paham? Jadi bukan Satria bahkan ada yang Baja bilang di Hitam. itu, ya kalian kan tahu coach itu fansnya Ajax dan Wih, Barcelona. banget. Makanya jadi fans netizen kardus jangan sok tahu. Coba sebut dong tim lu. FC Utrecht. FC Utrecht ya kan? Ngomong salah gue tabok. Iya. Sekarang, Timnya Irfan Bahdim. iya, galak sekarang dia. Iya galak. Sekarang udah punya followernya, udah subscribernya udah banyak, 100.000. Hai guys, gitu dong. Terus dari Ajax ada Tottenham against Borussia Dortmund. Gua nggak nyangka kalau Dortmund bakal dibantai 3-0 sih sama si Iya Tottenham, ya kan? Ya, Sebenarnya apakah skor itu sesuai dengan berjalannya pertandingan? Apakah skor itu sesuai dengan data? Kalau lu lihat 3-0 lawan dua klub besar, artinya klub lawannya Dortmund in this case tidak mendapatkan banyak peluang. At least peluangnya Spurs 2 kali lipat lebih banyak. Apakah benar itu? Menurut data gimana? ntar gue cek dulu. Kan ini kan dua tinja nih. Karena dia selalu hebat ya? di data. Enggak, gue lagi tidur waktu itu. Kan gue nonton yang satunya, nonton Ajax sama lu. Masalahnya gue juga nggak nonton, Nontonnya Ajax. Tapi si Mauricio Pochettino sih bilang pas di halftime dia
sama timnya selama pas half 15 menit itu, dia ngelihat lagi pertandingan di babak pertama, cuplikan dicepetin. Jadi dia kayak analis lagi apa yang salah. Dan abis kemenangan 3-0 ini si semua orang kayak wah, Son Heung-min salah satu pemain terbaik Premier League ya kan. Ya elah, orang Harry Kane yang gak main. Sebenarnya Enggak. Pochettino ini kan pelatih hebat. Iya. Dari sisi strategi gue rasa tidak dirubah, hanya dia mengantisipasi bahwa Dortmund ini lebih direct game, lebih bermain direct, ngandelin counter attack, dalam berapa detik harus bisa ada shot on goal. Nah itu sudah diantisipasi, tapi dari sisi serangan nggak ada yang berubah. Dan Dortmund pun sekarang lagi mengalami masa menurun ya. Masalah mental biasa. Iya, kalau di Spursnya sendiri sih kalau gue lihat ya dari cuplikan memang back-backnya lagi tampil bagus banget, lagi disiplin banget. Ya, Vertonghen man of the match. Iya, Vertonghen 1 gol 1 assist tuh. Iya. Back kiri kan ya, jadi ditaruh di kiri kan sih? Nggak tahu gue nggak nonton. Enggak, karena memang Vertonghen ini kan Bisa ketika di Ajax aja pernah sebagai gelandang kiri. bertahan, Iya, pernah sebagai back kiri. Back kiri sama Gelandang back kiri bertahan juga pernah. Gelandang itu bertahan gue juga nggak pernah. tahu. Setahu gue di Ajax itu dia back kiri, terus dia pindah ke center back. Ya emang pemain serba bisa lah ya. Ya alhamdulillah sih menang Tottenham. Tetangganya kan kalah 1-0 ya. Iya, ini tetangga kalah sama Bate Borisov yang terakhir kali main tuh bulan Desember ya. 13 Europa League. Desember. Iya, 13 Desember. Waktu dan tempat saya persilakan buat Coach Justin untuk Orang di IG minta bikin video bukan karena Arsenal kalah atau apa, tapi nggak ada yang harus dibahas. Emang Iya. katrok mainnya. Apa yang mau dibahas coba? Emang semua tidak berjalan. Kembali lagi ya, sorry to say, Iwobi lagi. Kontrol bolanya kayak tai. Passing temennya di mana, bola kemana. Dan kalau udah depan 1 lawan 1 dia blank. Kayak gue bingung ya. Gue rasa bola itu hidup, tau nggak? Karena tiap kali di kaki Iwobi kayak berantem gitu, ngerti nggak? Berantemnya gimana, Coach? Iya, dia nggak bisa kontrol. Itu gayanya mungkin. Iya, gue nggak ngerti, makanya apa namanya? Kalau lu lihat pemain, nggak usah pemain bagus lah, pemain biasa, Torreira, Gundosi yang anak kemarin sore, apa namanya? Kalau mereka kontrol ball handling itu enak banget, terima, passing, kontrol semua dapat. Kalau bola udah ke Iwobi kayak mau ribut gitu, butuh 2 menit untuk mengontrol bola dulu. Sampai sama lawannya dilihat aja, lawannya nggak usah ngapa-ngapain, terus itu bola hilang sendiri gitu. Makanya gue bingung, pemain kayak gini bisa dipasang terus menjadi starting line up. Itu yang bikin gue heran, sementara Özil dicuekin. Ya mungkin fokusnya udah nggak di situ juga, Coach. Udah ke salib peringkat ini. Kalau lu sebagai pelatih, lu mau merubah strategi, fine. Nah, strategi berhasil atau tidak itu kan tergantung result. Kalau result tidak ada, nggak ada masalah juga, kan ini masalah proses, butuh waktu. Cuman kalau dalam proses lu bermain ancur-ancuran, nggak ada prospek untuk menang. Nah di situ kan lu pertanyakan, kenapa lu bermain kayak sebenarnya Arsenal bermain tiap kali bermain 3-4-3 lebih banyak kalahnya, kehilangan poin daripada menangnya. Dan tetap dia menerapkan 3-4-3. 3-4-2-1 lebih tepatnya si Lacazette sendirian. Ya, sama aja 3-4-3 Iya, 3-4-2-1. Tapi ini memang aneh juga ya. Bisa berapa? 16 tembakan tapi nggak ada satupun yang masuk. Katrok, Mait. Iya. Tembakannya lu juga bisa aja, lu kayak lu nendang bola kayak gitu tembakannya. Iya, kayak kalau di PS bilang nyari statistik, nendang yang Nah, penting kelihatan. Malah betul. efektif sih enggak. Betul. Terus recap aja cepet nih Europa League. Chelsea menang. Kemarin si Sarri itu mengeluarkan statement, dia udah nggak ngomong lagi sama Roman Abramovich setelah sejak kekalahan 6-0 dari City. Sebelumnya juga nggak pernah, udah lama katanya. Udah lama. Tapi ini makin lebih parah lagi gara-gara kekalahan itu kan. Dia kadang ngomong. Terus si Sarri juga bilang yang dibutuhkan Chelsea itu cuma konsistensi. Iya. Ya, semua tim juga begitu. Juga sih. Ya, itu Sarri. Inter menang 0-1 lawan Rapid Wien. Icardi nggak mau ikut lebih tepatnya. Nih, makanya nih jangan semua urusan kerjaan laki-laki cewek ikut campur. Kayak Icardi nih gara-gara mulut istrinya nih kan. Kenapa sih dia? Ya, yang masalah soal kontrak kan isinya sekarang ngomongnya istrinya harus ngomong kan, dia manajer
manajernya aja. Iya, tapi maksudnya kasih yang benar. Istri itu kan mantan istrinya Maxi Lopez. Iya. Jadi istri dia ditawarin 7 juta setahun. Minta lebih. Karena sekarang gajinya itu 3,5, jadi hampir 2 kali lah, dua kali lipat. Terus juga ternyata nggak cukup, maunya 9. Tapi kalau lu lihat seorang Aaron Ramsey aja digaji 400.000 yang ujung-ujungnya setahun 20,7. Icardi layak dapat 40. Jadi kalau bilang 7 juta nothing. I mean kalau gue jadi Icardi, jangan 9 juta. 9 juta untuk selevel Icardi itu masih nothing. Karena pada saat Icardi tidak mau perpanjang kontrak, dia akan dibeli oleh gratis Madrid dan lain-lainnya dengan gaji minimal 15 juta. Ya plus mungkin di Inter juga lagi ada salary cap juga kali untuk setelah That's fine. That's fine, gak ada masalah. Tapi kalau bilang gue setuju, seorang Icardi cuma digaji 7 juta, sementara Ramsey yang baru datang 20,8 juta. Kan gak make sense gitu. Ini yang tolol Inter atau Juve ini? Ramsey pernah mengantarkan Wales ke final Piala Eropa. Iya. Itu doang. Terus jago. Juara Piala Liga gitu kan. Juara Piala FA. Juara Piala FA. Juara Emirates Cup. Kalau tadi kita udah ngebahas pertandingan di midweek, di weekend ini banyak pertandingan di Serie A, La Liga, dan bahkan di Piala FA. Kita mulai dari Serie A dulu deh. Juventus Frosinone ini main ntar malam ya? Malam pertama kan? Sabtu dini hari. Ya Frosinone kalau dibandingin Juventus ya yang urutan 19 sama urutan 1 di atas kertas ya udahlah ya Juve ini kan Serie A dari awal podcast box to box kita selalu bilang kan Liga inaugurasi Juventus juara aja sama kayak Ligue 1 ya kan Liga inaugurasi buat PSG dapat piala doang. Dia biar ini aja biar semua biar tim-tim itu nggak kena biaya WO kan. Iya, jadi harus main. Sama dapat ini duit dari TV ya kan udah menghidupi. Jadi Juventus ya 63 poinnya sekarang di bawahnya Napoli. Ya udahlah Juventus pasti menang kan. Atlanta AC Milan nih menarik. Nah, ini yang rame. Ini rame nih. Kenapa rame? Karena ingat pas pertandingan pertama ya yang dia ada 11 kartu kuning sama 2 kartu merah nih. Ya ini kan pasti sengit dan sangit pasti. Ya karena Atalanta itu gol paling banyak nyetak gol lebih Juventus loh. Iya. 50 gol kan musim tapi ini. Tapi defense-nya juga katro. Iya, ya itu makanya terus juga secara posisi kan gak beda jauh nih sama AC Milan kalau nggak salah ya. Iya. Beda 1 poin. Makanya ini kita lihat dari pertandingan pertama yang yang ada 13 kartu plus selisih poin itu gue yakin yang big match-nya minggu ini ya Atalanta. Menurut lo Atalanta ya di Atlanta selalu bermasalah dengan dia bisa nyetak 4 gol tapi bisa kebobolan 3 gol juga kan. Dan lawan AC Milan Piatek nih lagi ugal-ugalan nih jago ini. Piatek lagi. Ya kan? Menurut lo apakah ini adalah salah satu pembelian tersukses ya tukar guling sama Higuain? Ya kalau baru dimulai. Nggak gini. Piontek juga kan ketika awal-awal musim kita lihat juga dia mencetak rekor berapa tuh, mencetak gol 7 laga berturut-turut kan. Kemudian juga mandek akhirnya disalip Cristiano Ronaldo lagi. Higuain juga kan datang pas awal-awal juga, kayaknya bagus nih buat AC Milan sempat mencetak gol ya. Kembali yang paling penting kan konsistensi. Apakah ini bisa konsisten atau enggak? Ya kita lihat baru 2-3 pertandingan sih nggak bisa dilihat. Tapi at least ini adalah pemain muda, pemain berbakat, jadi seharusnya bisa asal didukung dengan pemain-pemain yang jadi masalah kan untuk gue adalah gue nggak tahu sekali kan, tapi setahu gue Milan ini komposisi starting 11 ini selalu berubah terus penjaga gawang. Ya. Dan gue bilang itu tidak menguntungkan karena otomatisme antar pemain itu lu nggak dapet. Jadi harusnya at least tengahnya itu dipertahankan. Ya tapi di beberapa pertandingan terakhir si Gattuso sepertinya udah kayak menemukan best 11-nya dia walaupun ya masih diubah-ubah juga, tapi dengan formasi 4-3-3 Piatek di depan, Calhanoglu di depan juga, ada Suso ngelawan formasi ini tag banget sih Atlanta 3-4-3 ini. Zapata ya kan. Martin Deron ya kan. Yeah. Ya ini sih bakalan banyak
banyak foul tercipta juga sih pasti. Ya kan karena dua-dua sama-sama nyerang, si Milannya pasti berhentiin ya Zapata pasti udah jadi target dari pemain belakang Milan juga sih. Ya udah pasti kayak pertandingan pertama seri aja 1-1 ada 2 kartu merah 11 kartu kuning kan. Iya. Apalagi nih kompetisi mendekati akhir, Poinnya tipis ya pasti ugal-ugalan juga nih main. Ini kalau AC Milan seandainya menang, untuk gue ada sebuah bukti bahwa mereka secara mental kuat. Karena pressure-nya kan besar. Baik gede sebagai tim besar tuh. Kalau mereka seandainya ini kan direct competitor, kalau seandainya mereka kalah terlempar dari 4 besar kan. Iya. Iya. Dan mungkin itu kalau nggak salah ada 3 tim yang hanya selisih 1 poin dengan AC Milan. AC Milan, Roma, Atalanta, Lazio. Ya, kalau 3 tim itu menang kan selesai AC Milan. Iya, langsung plus langsung beda-beda 2 poin. Iya. Jadi tekanan mental ini sangat besar untuk AC Milan. Kalau seandainya mereka bisa menang, kemungkinan besar mereka akan survive atau stay di 4 besar. Iya, jadi match ini sangat penting buat AC Milan. Ya semoga nih hari Sabtu berarti kan mainnya Sabtu dini hari ya? Minggu dini hari. Minggu dini hari kan. Oke. Di Serie A ada Inter lawan Sampdoria. Inter juga butuh menang, kalau enggak mereka kalau misalkan kalah terus tim bawahnya menang bisa ditempel poinnya. Poin Inter tuh 43, di bawahnya tuh 39 sama 38. Ya kan? Kalau Internya sendiri ya ini juga sama ya kayak pertandingan pertamanya juga sama serunya lah seperti ketika Milan Milan Atalanta. Bedanya kalau yang ini serunya ada 3 gol dianulir tuh. Milan Sampdoria, Inter Sampdoria tuh ya kali ini juga Sampdoria kan mencoba mencari kembali ke tren positifnya lagi, sempat kalah kemarin kalah. Quagliarella juga gagal melebihi rekor Batistuta. Ya mungkin ada motivasi lebih dari mereka untuk pertandingan kali ini. Ya semoga lah ya Inter Sampdoria. Ntar kalau Sampdoria kalah Mama Rossi sedih lagi ntar. Jangan, ntar kita nggak dapat pizza lagi. Iya. Sama ini Inter keganggu fokus sih pasti nih. Apa? Fokus gaji Icardi, fokus Liga Eropa pasti akan keganggu nih. Gaji Icardi sih paling penting ya kan. Bisa jadi Icardi nggak main. Ya makanya. Bisa jadi. Masih ngambek. Cuman sebenarnya aneh juga kasusnya. Dalam arti lu boleh ngambek, tapi lu tidak punya hak untuk tidak bermain. Iya. Karena lu tetap digaji sekarang. Iya, tapi kan Internya juga ya nggak mainin kan. Akhirnya si Spalletti. Bukannya karena dia sendiri yang nggak mau pergi. Dia nggak mau pergi, tapi kalau ini Spallettinya nggak mau mainin juga kan. Jadi ya udah. Lawan mantan tim lagi kan sekarang Sampdoria. Enak kan kalau nggak bawa mantan. Kayak baju lu tuh enak tapi dosa. Tapi dosa. Maksudnya makan nasi goreng. Emang nasi aja udah jahat ya kan, digoreng pula. Ya kan. Ke La Liga nih, yang besar ada Barcelona, coach lawan Real Valladolid. Apa besarnya? Itu? Ya besar kalau Barcelona seri lagi kan lu ngoceh-ngoceh lagi nih. Enggak, justru seru. Semoga seri Gatot nggak menang apa-apa biar mampus. Biar walaupun udah extend kontrak tapi sebelum musim baru udah dipecat duluan. Kayak Imo ya. Kayak Imo. Seneng lo langsung ya. Iya. Siapa yang gantiin kalau Valverde dipecat? Banyak. Koeman, Jose Mourinho bisa, lah. Setien bisa, Jose Mourinho nggak akan. Jose Mourinho tuh gue berhenti ngefans Barca kalau Mourinho jadi pelatih di situ. Salaman dulu coach. Biar kejadian dulu. I guarantee you. Langsung gue cut. Ya. Gue sobek itu member Indo Barca gue. Kalau Mourinho pegang Barca. Si Mourinho itu kalau di bukunya tentang filosofi Johan Cruyff di Barcelona tuh Mourinho itu ada kayak dark side of tiki taka, dark side dari Barcelona. Dia sahabatan loh, main bareng sama Pep Guardiola dulu loh. Oh ini ada derby juga, Rayo Vallecano lawan Atletico Madrid. Iya. Hari Sabtu. Siaran itu. Hari itu kan siaran lo. Kan derby coach. Siarannya ini ya. Celta Vigo coach ya. Oh enggak, iya Rayo. Gue siaran yang jam 10.15 sama jam 12:30. Oh berarti lo sama Real Sociedad ya? Oh Real Sociedad ya. Oh ini juga big match ya, Real Sociedad Leganes coach. Leganes keren loh mainnya. Lu jangan meremehkan Leganes loh. Terus di hari Minggunya ada Real Madrid lawan Girona, Valencia lawan Espanyol, Villarreal Sevilla, Real Betis lawan Deportivo Alaves. Villarreal Sevilla itu. Seru ya? Nah, sama Deportivo Alaves Real Betis. Iya. Iya. Berarti 67. Tapi Alaves lagi menurun sekarang. Iya lagi menurun. Kalau kita lihat di ya sempat peringkat 2 kan dia. Berapa match terakhir? Iya di 6 pertandingan terakhir dia 2 kali menang, 1 kali imbang, 3 kali kalah.
3 kali kalahnya berturut lah. Ya 3 kalinya. Tapi yang terakhir menang. Yang terakhir menang. Kalau si Real Betisnya yang terakhir kalah justru. ya Real Madrid 6 pertandingan terakhir Menang terus. menang terus di 5 pertandingan terakhir, 1 kali kalah di 6 pertandingan yang keberapa lah kalah. Jadi ya La Liga tipis juga deh poin-poinnya nih ya kan. Ketika Barcelona seri, kadang Real Madrid juga seri. Iya, sering gitu. Kalah gitu. ikut kalah. Barcelona imbang, Atletico-nya juga gitu. Dia imbang, iya, Jadi betul. kayak ya udah ini. Jadi sebenarnya mau nunjukin Barcelona kusut pun juga gak kelihatan karena bawahnya juga kusut juga sih. Barcelona itu cuma 1 orang, Messi, udah itu aja, yang lain sampah. Ya karena pelatihnya, padahal yang lain ada beberapa kayak Coutinho, Dembele kan bagus. Mereka bisa main bareng, cuman kalau pelatihnya nggak sanggup, ya udah gitu masih diperpanjang. Asli bingung gue. Enggak apa-apa kok. Lu lihat David Ornstein aja bilang di Twitter, baru gue baca, dia pun sedikit kaget bahwa kontraknya Valverde diperpanjang. Mungkin dia pelatih yang nggak pernah ngelawan board of director. itu kok. Nurut. Pelatih penjilat, that's the problem. Ya. Kalau semua orang cuma nurut, iya. Coach. Terlalu mainstream, Ini hancur kok, itu. Coach, lu belum pernah ngerasa jadi orang kaya sih. Orang kaya tuh enak dijilat tau. Ngerasa enak Hey, dijilat. gue nggak usah kaya, tetap banyak yang ngejilat. Oke, aduh, mau gue punchline-in tapi bisa ada FA Cup yang bisa dibahas ya. Di FA Cup putaran kelima deh, KPR Watford ya udahlah ya, KPR tim divisi Championship, Brighton lawan Derby, wah Frank Lampard nih, yang gosipnya mau Ke Chelsea ya? ke Chelsea ya. Gosip coach, dia Boleh mau juga, ya. mau ganti Maurizio Sarri. Mungkin Chelsea ngelihat dari apa yang dilakukan oleh Manchester United kali ya. Atau sebenarnya tren mantan pemain legenda jadi pelatih itu menurut gua booming setelah Pep Guardiola sama Luis Enrique di Barcelona ya. Ya. Luis Enrique-nya nggak usah dibahas, Pep Guardiola. Pep Nggak Guardiola ya, Pep Guardiola. Nggak penting Enrique. Iya kak, iya tapi kan Frank Lampard ini kan prestasinya nggak buruk. Oke lah sekarang Derby peringkat ke-7 ya di divisi Championship. Tapi kan tahun lalu dia nyaris mengantarkan tim ini promosi kan ke Iya. playoff. Derby pengalahin MU kan, Piala Liga. Adu penalti. pas di Bomo ya. Masih bawa mau. Tuh, berarti kan seenggaknya lebih hebat dari gurunya. Iyalah, Iya, secara taktik. jelas lah. Terus Man City lah Newport County ini gue penasaran apakah Pep tetap nurunin tim terbaiknya karena dia suka semomonya aja dalam tim kayak gitu. Masuknya mainnya tetap Sergio Aguero sama Gabriel Jesus. Iya masalahnya tim terbaik sama tim terbaik Sama aja. 1,1-nya dia sama gitu loh. Kalau sana turun tim utama yang diturunkan minimal 7-0 ini. Lu mau turunin striker utama siapa? Aguero atau Gabriel Jesus kan nggak bisa disebut juga sekarang. Iya, Dua-duanya mainnya iya, gantian. Ya udahlah ya. Terus turunkan Mahrez atau Sterling. Mahrez atau Sterling. Sterling atau Sane. Ilkay Gundogan atau siapa atau De Bruyne Silva, kan? De Bruyne, iya. Capek Nggak juga ya. Johnston Laporte juga di belakang, Otamendi, Company. Ya aduh capek. Ya kipernya doang sih yang paling beda. Iya udah kipernya sih pasti dia Si lah. Bravo kan tapi kan Bravo juga setelah Bravo panjang sampai soalnya. Nggak awal- jelek-jelek amat lah. Iya, tapi Pep tuh ya City tuh pas awal tahun pertamanya Pep itu bergagal tuh gara-gara blunder Bravo. Bravo, betul. Bravo. Terlalu banyak blundernya Terlalu Bravo. banyak. Akhirnya dia beli ini kan, beli Ederson. si Ederson. Sementara Bravo sebelum di City kan di Barca. Mainnya bagus banget tuh. Dan Pep tuh megang beli dia karena bisa megang bola ya Iya, kan, makanya iya, Johar iya, dibuang iya, gitu iya. aja. Nextnya Wimbledon Millwall, oke, Bristol lawan Wolves. Wah ini Wolves nih seru nih. Ruben Neves dan kawan-kawan. Gus lagi on fire Lagi juga. on fire. Iya. Doncaster lawan Crystal Palace, Roy Hodgson, Oliver Zaha sama Andros Townsend jadi striker musim Oh ini. iya sekarang ya, jadi striker kan. sekarang jadi striker dua-duanya. Tetap 4-4-2 lagi. Roy 4-4-2. Hodgson banget tuh ya kan. Si siapa klub ya yang sayapnya ya, pasangnya. Lucu sih. Ya bisa berhasil ngalahin City juga gitu kan dan nyulitin Liverpool. Crystal Iya. Palace. Liverpool ketemu siapa? Liverpool kalah lah. Fokus dia. Liverpool tuh fokus. Serius. Ya, gue asli nggak tahu, gue bener-bener nanya. Oh ternyata udah out ya. Udah. Kalah sama Wolf, kalah sama Wolf. Oke, oke. Liverpool tuh fokus, coach. Fokus Sorry ya. Fokus apa? Fokus urutan 2. Apa? Fokus urutan 2. Fokus enggak kalau gua jadi Tuh. fans Liverpool. To forever. Iya, enggak gini, harus fokus. Lu mau Liga Champions buang-buang lah, udah buang-buangin lah fokus, udah fokus di Premier League aja kalau mau juara. Yuk kita
taruhan. Wah, dia Enggak, gue taruhan udah di City. Liverpool juara enggak? Gue udah pasang di City. Ini fans Liverpool aja udah pasangnya di City. Gimana sih? Biar enak. Gini, kalau Liverpool juara, tenang, hilang duit, tenang hati kan. Kalau Liverpool gak juara, tenang hati karena duit dapat. Iya. Ya, harus imbang, hidup tuh balance. Iya. Jadi tiru ya guys. Swansea City dan Brentford. Terus ada yang terakhir nih, pertandingan terakhir literally di hari Selasa dini hari. Senin mainnya Senin. Tuesday, Selasa dini hari. Iya, main di sananya Senin. Oh ya, Chelsea lawan United di Stamford Bridge. Tadi kita di segmen pertama sempat ngebahas sedikit apakah si United bakal ngerubah taktiknya, dan menurut Kang Jalu sih sama Justin sama gue juga enggak ya, enggak bakal ngerubah kan? Ya dalam waktu singkat 4 hari ya 3 hari ya, nggak mungkin lah buat United ngubah gaya taktiknya. Kan kita juga sempat bahas bahwa perbendaharaan taktiknya si Ole Gunnar Solskjaer tingkat kematangannya belum ada. Ya pasti dia akan yang tetap taktik yang ada, tinggal mungkin ada sedikit penyempurnaan seperti Tio katakan, ada plan B. Dan kalau seandainya Sarri pinter, dia mainkan Kante tapi fokusnya ke Pogba. Bukan sebagai attacking midfield. Melakukan apa yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Betul. Ya kan? Dan kalau itu terjadi, selesai MU. Dan hajar lagi lu di media para fans kardus. Iyalah, Jorginho cadangin aja lah ya. Enggak, Jorginho tetap main sebagai DM, tapi Kante fokus ke Pogba. Iya, kalau gue sih kalau mau itu mungkin si Kovacic dikasih kesempatan yang bisa begitu. Kovacic, Ross Barkley, aduh ampun. Iya, tapi mau siapa lagi? Gak ada lagi. Mau siapa lagi? Enggak, gue mainkan Willian di tengah. Willian attacking midfield. Oh, sama kayak waktu Real Madrid. Ya, bisa. Sama kayak waktu Real Madrid mainin si Di Maria di tengah kan? Iya. Atau 3 di depan, Willian kiri, Higuain, Pedro, di belakangnya Hazard. Bermain dengan 2 DM, Jorginho sama Kante. Nah, terus Kantenya fokus ke Pogba. Giroudnya di mana, coach? Giroud seperti biasa panasin bench lah. Orang baru nyetak gol lagi ya elah lu cetak gol. Lu persis fans kardusnya Arsenal. Iwobi cetak gol, semua bilang ya Iwobi cetak gol, tapi nggak nonton. 90% mainnya kayak sampah. Tapi Giroud itu kalau kita lawan MU masuk dari bench itu dia selalu nyetak gol. Sebagai super sub aja. Gue kalau dari zaman di Arsenal nih, Arsenal kalau lawan MU terus dia masuk, tai kucing dia pasti nyetak gol bener. Elah ada nyetak gol bener, emang bintang bokep. Elah. Emang sih Giroud emang fungsinya itu pemain ke-12 atau ke-13 lah, jangan dimainin dari awal. Nggak bisa. Emang di Prancis aja juara dunia sih nembak ke gawang juga enggak. Lari-lari doang. Tapi kan fungsinya beda kalau di Prancis. Decoy. Defensive forward. Iya, decoy buat ke orang-orang. Decoy padahal nggak ada juga yang jaga dia. Justru itu ya kan. Justru dia pemain berbahaya untuk dipasangkan. Sama siapa? Untuk lawan dan kawan maksudnya. Kayak Bobby dong.